إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبعفوه تغفر الذنوب والسيئات وبكرمه تقبل العطايا والقربات وبلطفه تستر العيوب والزلات واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله صاحب وجه الانوار افضل من صلى وزكى وصام وحج واعتمر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وأكثر أما بعد فيا عباد الرحمن أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimahullah. Pada kesempatan yang penuh berkah dan kemuliaan ini, izinkan Al-Fakir di atas mimbar yang penuh berkah ini berwasiat kepada diri sendiri beserta segenap hadirin wal hadirat sekalian untuk selalu kita meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan serta kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan keimanan, hanya dengan ketakwaan sembari terus meningkatkan kualitas syukur kita kepada Allah, maka hidup kita menjadi bernilai baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan kita tergolong hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, termasuk hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin amin Allahumma. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha rahimahullah. Hari ini yang kita bisa biasa menyebutnya dengan lebaran haji atau lebaran kurban Idul Adha. Kita juga bisa menyebutnya juga sebagai hari raya keberuntungan. Kalau Idul Fitri, ikon Idul Fitri terkenal dengan lebaran kemenangan, lebaran fitrah untuk diri sendiri. Tapi yang lebih spesifik untuk Idul Adha adalah lebaran keberuntungan, lebaran kejo, lebaran selamat untuk umat Rasulullah SAW. Yang pertama, hari raya ini kita sebut dengan lebaran haji, karena memang lebaran haji adalah dilaksanakan di saat umat Islam sedang melaksanakan ibadah haji
Setelah kemarin tanggal 9 Dzulhijjah mereka melaksanakan inti dari haji, yakni wukuf di Arafah. Lebaran ini juga disebut dengan lebaran Idul Adha atau lebaran kurban. Mungkin kita mengidentikan lebaran kurban ini dengan kurban-kurban sebagaimana yang hanya diketahui oleh umat Islam pada umumnya, berkaitan dengan menyembelih sapi, berkaitan dengan menyembelih kambing atau hewan-hewan kurban lainnya. Itu benar, tapi tidak sepenuhnya tepat. Kurban di sini terambil dari bahasa Arab korban kurban. Maksudnya adalah upaya mendekatkan diri kepada Allah. Dan akun utama, pemeran utama dari ikon Idul Adha adalah Nabiullah, seorang Nabiullah dan sekaligus menjadi Abul Anbiya, menjadi bapaknya para nabi, yakni Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim disebut di dalam Al-Quran sebagai Inna Ibrahim kana ummatan, bahwasanya sosok Nabi Ibrahim seorang, satu orang Nabi Ibrahim karena ummatan, beliau itu tidak kalah dengan hitungan satu umat. Saking mulianya predikat yang diberikan Al-Quran kepada Nabi Ibrahim. Untuk satu orang Nabi Ibrahim disebut di dalam Al-Quran karena ummatan. Di dalam Al-Quran juga untuk melukiskan bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim, Al-Quran mengabadikan wa in tala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahu, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya bikalimatin fa'atammahu, bikalimatin diuji dengan kalimat-kalimat, diuji dengan cobaan, diuji dengan perintah dari Allah. Fa'atamnahu, lantas Nabi Ibrahim itu menyempurnakan dalam melaksanakan ujian itu, bukan asal-asalan menjalankan ujian, tapi ditegaskan fa'atamnahu. Qala, kemudian Allah meneruskan firman-Nya, inni ja'iluka lin-nasi imama, aku menjadikan engkau Ibrahim sebagai pemimpin bagi umat manusia. Ini predikat karena kedekatan Nabi Ibrahim. Qala, atas Nabi Ibrahim tanya, wa min dzurriyyati, dan bagaimana dengan anak turunan saya? Qala la yanalu ahdi-dzalimin, orang-orang yang zalim tidak bisa mendapatkan apa yang saya janjikan ini, meskipun itu keturunan Nabi Ibrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat sekalian rahimahullah, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan kemuliaan yang luar biasa dari Allah dan diabadikan di dalam Al-Quran. Itu tidak lain sekali lagi karena Nabi Ibrahim ketika mendapatkan ujian-ujian yang luar biasa, fa'atamnahu. Di dalam kitab tafsir Ulumul Quran karya Imam Salahuddin Al-Tijani Al-Hasani Al-Misri, sedikitnya ada 7 cobaan ujian sekaligus perintah dari Allah yang begitu berat hingga mengekorkan sebagai pengorbanan Nabi Ibrahim. Yang pertama, cobaan dari Allah kepada Nabi Ibrahim, ibtalahu Allahu fi nafsi. Nabi Ibrahim pasrah ketika Allah mentakdirkan Ibrahim untuk
dilempar ke kobaran api. Itu ujian untuk diri sendiri. Meskipun kobaran api di depan mata, Nabi Ibrahim siap dan pasrah. Yang kedua, ibtalahu fi ahlihi. Nabi Ibrahim diuji dan pasrah dengan ujian Allah untuk meninggalkan keluarga Ibrahim di satu ladang yang tandus. Padahal kala itu Nabi Ibrahim terkenal dengan kekayaannya yang luar biasa. Sedekahnya Nabi Ibrahim, bantuan Nabi Ibrahim kepada masyarakat sekitar luar biasa. Bisa saja Nabi Ibrahim membangunkan rumah, kemudian menyuruh pengawal-pengawal atau membayar orang-orang untuk menemani istri dan anaknya ketika ditaruh di lembang yang sekarang disebut sebagai Mekah. Dengan banyaknya harta Nabi Ibrahim bisa, tapi karena disuruh oleh Allah, tinggalkan anak dan istri kamu ini benar. Lantas Nabi Ibrahim sebagaimana diajarkan di dalam Al-Quran, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Ya Allah, Tuhan, saya tinggalkan sebagian dari keluarga saya biwadin ghairi dzi zar'in. Begitu kalimat dalam Al-Quran. Di satu lembah yang tandus, tidak ada pepohonan tumbuh. Nabi Ibrahim pasrah. Nabi Ibrahim lebih memilih Allah daripada menentang Allah dan membiarkan anak dan istrinya di dalam rumah. Selanjutnya ibtalahu fi ibnihi Ismail. Nabi Ibrahim juga diuji dan pasrah dengan ujian dalam hal anaknya, yakni Ismail. Kita tahu kisah ini. Nabi Ibrahim siap dengan putranya. Selanjutnya ibtalahu fi malihi ibtalahu min dhaifain. Nabi Ibrahim kaya dan dicoba, diuji untuk selalu bersedekah, untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk anak-anak. Nabi Ibrahim juga ibtalahu bil hijrah min diyarihi bil Iraq ila Palestin. Nabi Ibrahim juga disuruh untuk hijrah dari rumahnya di Irak menuju ke Palestina. Ibtalahu bi akdari nubuwah. Tentu sebagai Nabi, Nabi Ibrahim juga diuji dengan beratnya beban menjadi seorang Nabi. Dan yang terakhir, ta'alamahu bi ahkamil khullah wa amarahu bi bina'il bait. Nabi Ibrahim juga dituntut untuk melaksanakan bagaimana kriteria khullah. Khullah itu tidak ada dalam yang lain selain Allah, menyendirikan kecintaan hanya kepada Allah. Ini khullah. Oleh sebab itulah Nabi Ibrahim mendapatkan julukan Khalilullah. Tidak ada sesuatu apapun yang mencintai melebihi Allah. Allahumma shalli ala Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimahullah. Selain lebaran haji, selain lebaran kurban, Idul Adha ini juga kita sebut dengan lebaran keberuntungan, hari raya keselamatan, hari raya berjodoh bagi umat Islam. Kalau Idul Fitri itu adalah hari raya fitrah untuk diri sendiri, tapi untuk Idul Adha itu hari raya kemenangan, hari raya keselamatan umat Islam. Bagaimana itu? Di dalam satu riwayat hadis, Sayyidina Abbas bin Mirdas meriwayatkan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam da'a ummatihi asiyat Arafah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk umat beliau asiyat Arafah di sore hari waktu Arafah, saat umat Islam yang melaksanakan haji, saat Rasulullah melaksanakan haji wada pada sore harinya,
Rasulullah berdoa, fakujibat, kemudian doa Nabi itu dijawab. Allah berfirman sebagaimana di dalam hadis qudsi, qad ghafartu lahum ma khalal madalim fa inni a'udzu bil matlub minkum. Saya sudah mengampuni mereka umat Muhammad ma khalal madalim, kecuali dosa-dosa dan kezaliman kepada sesama. Fa inni a'udzu bil matlub minkum, aku akan mengambil pahalanya untuk orang yang didolimi dari orang yang berdolimi. Ini di dalam Idul Fitri. Karena kita diminta untuk saling memaafkan. Ketika Idul Adha, doa yang dinangisi oleh Rasulullah ketika hari Arafah, Rasulullah berdoa, sudah Muhammad, saya sudah ampuni makanmu kecuali dosa-dosa karena kezaliman. Lantas Rasulullah bilang, Rabb, iya Tuhan, in syi'ta a'taital madlumal jannah wa ghafartal dhalim. Tapi jika engkau berkehendak ya Allah, engkau bisa memberikan ganjaran kepada orang yang didolimi, dan engkau bisa mengampuni orang-orang yang bertanggung jawab kepada sesama. Doa itu falam yujib asyiyat Arafah. Permintaan Rasulullah ini tidak langsung dijawab oleh Allah di sore hari Arafah. Jadi pada tanggal 9 Dzulhijjah, ketika hari Arafah, doa Rasulullah agar dosanya orang-orang yang dolim itu belum dijawab. Falamma asbaha min Muzdalifah, dan ketika di pagi hari saat di Muzdalifah seperti pagi ini tanggal 10 Dzulhijjah, ada Rasulullah mengulangi doanya, fa'ujida ila masalah, kemudian Allah memberikan jawaban, mengiyakan untuk doa Nabi. Jadi doa yang dipanjatkan oleh Nabi ketika hari Arafah agar orang-orang yang suka mendolimi orang lain diampuni oleh Allah, itu dijawab oleh Allah di tanggal 10 bulan Dzulhijjah, yakni ketika Rasulullah sudah ada di Muzdalifah setelah meninggalkan Arafah. Kemudian Rasulullah mengatakan, fadhila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah tertawa, atau di dalam riwayat lain Rasulullah tersenyum. Faqala lahu Abu Bakar, melihat Rasulullah tertawa, sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar keheranan dan tanya, inna hadhihi la sa'atun ma kunta tadhaku fiha. Ya Rasulullah, waktu seperti ini tidak biasanya panjenengan itu ketawa. Faman ladzi adhakaka, ada apa gerangan ya Rasulullah sampai panjenengan itu tertawa, sampai Allah membuat engkau tertawa ya Rasulullah. Mendengar pertanyaan itu, Rasulullah datang menjawab, inna aduwwallah iblis lamma alima anna Allah azza wa jalla qad istajaba lahu wa ghafara li ummati akhadha tawba faja'ala yasma'una. Sesungguhnya musuh Allah yang iblis, ketika iblis tahu kalau doa saya kepada Allah agar orang-orang yang saling mendolimi kepada sesama itu diampuni, ketika iblis tahu doa saya ini dijawab oleh Allah, iblis lantas mengambil debu dan menaburkan debu itu kepada iblis sambil mencaci maki dirinya sendiri. Iblis sangat susah sekali atas doa yang diijabahi oleh Allah untuk umat Rasulullah. Allahumma shalli alaihi Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah semakin perlu dicatat bahwa jawaban doa dari Allah untuk Rasulullah, untuk umat Rasulullah ini adalah jawaban untuk umat Rasulullah yang bersifat umum,
bukan hanya untuk umat Islam yang sedang melaksanakan haji atau belum melaksanakan haji, tapi doa ini umum. Alhamdulillah. Itulah sebabnya pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini saya mengajak diri pribadi dan hadirin sekalian agar terus meningkatkan kualitas syukur kita atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih nikmat pada tanggal 10 Dzulhijjah ini sebagai hari raya kemenangan untuk umat Rasulullah SAW. Kita juga berdoa agar Allah memberikan makna atau pertolongan hingga kita bisa untuk selalu bersyukur atas nikmat. Allahumma a'inna ala syukri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Salatan mu'arrifuna biha iyyah wa ala alihi wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat haqqa qadrika wa miqdarika al-'azim. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah al-qa'il fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa tanna bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa anna bihim amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin. Allahumma adfa' 'anna al-bala'a wal waba' was salazil wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa an sa'iril buldan al-muslimin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum
على نعمه يشكرون ولذكر الله أكبر والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.